mengawali kegiatan para pagi hari ini, berdoa, silakan. Sudah selesai. Terima kasih Mas Isa. Untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke pelajaran, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama Isa Sofi, Fitri Apriliani. Hadir Pak. Susmi Lianingsih. Tidak hadir Pak. Kenapa ya Mbak Fitri? Itu Susmi sedang ada acara di luar kota. Kita semua ya. Oke, saya harap pada hari ini kalian semua bisa aktif, karena ini untuk menambah nilai kalian juga, supaya pengetahuan kalian juga bertambah, supaya kalian juga memahami materi yang nantinya akan saya sampaikan. Paham ya? Iya Pak. Oke, materi, ada yang tahu materi kita pada hari ini itu apa? Oh, ada ya di PPT, yaitu di PPH pasal 23. Nah, tapi untuk minggu kemarin kalian masih ingat tidak kita mempelajari tentang apa? Masih Pak. Masih Pak, apa Mbak Fitri? Minggu lalu kita membahas mengenai PPh pasal 22, yaitu mengenai pajak ekspor impor dan pajak benda dan benda. Betul sekali ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, tapi bukan pasal 22 lagi, karena pada minggu kemarin kita sudah mempelajari pasal 22. Oke, jadi hari ini kita terus belajar tentang PPh pasal 23, di mana nanti kita akan belajar terkait dengan pengertian dari PPh pasal 23 itu apa, kemudian pemotong dari PPh pasal 23 itu siapa saja, kemudian penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 itu apa saja, pengecualian dari PPh pasal 23 itu apa saja, dan juga tarif serta perhitungan pemotongan dari PPh pasal 23. Nah, kita masuk ke materi ya, yaitu yang pertama adalah pengertian dari pajak penghasilan pasal 23. Nah, kalau kemarin kan PPh pasal 22 itu tentang pembendaharaan dan juga impor ya, ekspor impor. Nah, kalau PPh pasal 23 ini terkait dengan BUT atau Badan Usaha Tetap dan juga wajib pajak dalam negeri. Jadi wajib pajak dalam negeri ini dan juga BUT atau Badan Usaha Tetap ini nanti akan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 23. Nah, di sini bisa kita lihat ada modal juga, kemudian penyerahan jasa atau penyerahan kegiatan yang selain dari PPh pasal 21. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya ini terkait dengan tarif dan juga dasar pemotongan dari PPh pasal 23. Nah, ada dua tarif ya, yaitu yang pertama adalah yang 15% dan juga 2%. Kalau yang 15% ini dikenakan oleh penghasilan bruto yang terdiri dari dividen, bunga, diskonto, imbalan, royalti, hadiah, kemudian ada bunga juga. Nah, kalau yang 2% ini dikenakan untuk sewa, kemudian imbalan dan juga jasa yang lainnya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau masih bingung terkait dengan pasal 23? Pak, kira-kira ada contoh soalnya enggak ya? Oh, oke. Kalau untuk contoh soal, kita di sini akan latihan ya terkait dengan pasal 23 supaya bisa memantapkan pemahaman dari kalian juga. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi. Jadi Bapak telah membagi dua kelompok ya. Jadi nanti kalian diskusikan terkait dengan soal atau kasus yang nantinya harus kalian pecahkan. Kemudian nanti kalian harus jawab di depan dan juga presentasikan di depan. Paham ya? Paham Pak. Untuk kelompok 1 ini soalnya. Dan untuk kelompok 2 ini soalnya. Loh, ini kali 2% kan, Sir? Tadi 14 ya? 2. 15 tahu? 2 tahu. Coba tanya Pak. Pak Guru. Pak. Ya, Mas, ya. Mau tanya Pak, Iya Pak. Gimana? untuk soal yang ini kali 2% kan Pak? Coba
Oh ini, iya betul sih 2% karena kan yang dikenakan kan sewa itu kan dikenakan sebesar 2%, jadi bukan 15% ya. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, sudah 30 menit ya, waktunya sudah habis. Jadi silakan untuk kelompok pertama terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang mau maju? Saya Pak. Oke, Fir. Sudah Pak. Oke, saya cek ya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman terlebih dahulu. Kenapa bisa? Ya teman-teman, jadi untuk soal nomor 1 PPh pasal 23 yang terutama oleh PT Karya Makmur yaitu tarifnya 2%. Kenapa 2%? Karena ini termasuk sewa dan sewa itu tarifnya 2%. Jadi 35 juta dikali 2% dan hasilnya 7 juta. Oke, betul sekali ya. Mungkin bisa kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Bisa lagi. Oke, jadi untuk menguji pemahaman kami yang terkait dengan dari pasal 23 nanti saya akan memberikan kuis ya. Jadi nanti kalian bisa menjawab cepet-cepetan. Kalau yang sudah tahu bisa mengangkat tangannya kemudian bisa menjawab. Jadi setiap soal nanti ada poinnya tersendiri. Nanti saya hitung poin tersebut bagi siswa yang menjawab dengan benar kemudian dapatkan poin yang terbanyak itu akan menjadi tambahan nilai bagi kalian. Gitu ya. Kalian paham? Paham. Sudah siap untuk kuis yang pertama? Sudah. Mungkin ini kuisnya, silakan bagi yang tahu bisa mengajukan tangan dan juga menjawabnya dengan benar. Saya Pak. Iya Mas Cesar. 15% dikali 30 juta sama dengan 4.400.000. Iya betul. Jadi untuk kuis yang pertama tepat sekali ya jawaban Mas Cesar yaitu sebesar 4.500.000. Tepuk tangan untuk Mas Cesar. Oke, untuk kuis yang selanjutnya ini teman-teman yang lain jangan mau kalah ya sama Mas Cesar. Iya Pak. Kayak Mbak Fitri bisa lebih cepat lagi untuk mengajukan tangannya. Iya. Untuk kuis yang kedua silakan ada yang mau jawab mungkin. Saya Pak. Iya Mbak Fitri. Ya, jadi untuk kuis yang kedua yaitu 7.500.000 PPh yang terutama. Iya betul sekali ya 7.500.000 karena dengan berapa persen? 13%. Iya betul sekali ya. Jadi untuk soal yang kedua ini PPh-nya sebesar 7.500.000. Kita berikan untuk Mbak Fitri. Oke, untuk soal yang ketiga ini ada yang bisa menjawab mungkin? Pak. Ya silakan Mas Cesar. Jawabannya 10.250.000. Kenapa tuh besar? 10.250.000. Karena 75 juta dikali dengan 15%. Iya betul sekali ya. Tepuk Mas Cesar. Ini merupakan soal terakhir ya atau terakhir poinnya paling tinggi. Nah tadi yang jawab cuma Mbak Fitri sama Mas Cesar ya. Iya Pak. Jadi Mbak Fitri tidak soal yang kedua ya. Jadi karena Mas Cesar sudah menjawab 2 soal dan poinnya juga tinggi, jadi untuk pemenang kuis pada hari ini tentang PPh pasal 23 adalah Mas Cesar. Oke, karena Mas Cesar telah menjawab soal dengan benar dan juga poinnya juga tinggi-tinggi, jadi nanti saya tambahkan
nilai ya untuk Mas Ezar dan juga Mbak Fitri. Mungkin untuk teman-teman yang lain atau siswa-siswa yang lain bisa meniru Mas Ezar, ini sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan pasal 23, di mana tadi dapat kita simpulkan terkait dengan pasal 23 kita mempelajari tentang pengertian PPh pasal 23, kemudian pemotong PPh pasal 23 itu siapa saja, kemudian penghasilan yang dikenakan oleh PPh pasal 23 itu apa saja, kemudian juga ada pengecualian, kemudian kalian juga tadi belajar terkait dengan tarif dan juga pemotongan serta perhitungannya seperti apa saja. Harapannya nanti kalian bisa paham mempelajari terkait dengan PPh pasal 23 ini ya. Iya. Iya, Pak. Untuk minggu depan kita akan lanjut materi tentang PPh pasal 24. Jadi silakan kalian bisa cari sumber bacaan yang lain, mungkin dari buku atau dari internet juga boleh. Kemudian minggu depan nanti saya akan menerangkan sedikit dan kita akan mengadakan games terkait dengan pasal 24. Jadi siapkan diri kalian untuk PPh pasal 24. Seperti ya. Untuk selanjutnya sampai di sini ada yang perlu ditanyakan mungkin terkait dengan pasal 23? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Ezar bisa memimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kami banyak kita berdoa. Berdoa sekarang. Terima kasih. Terima kasih Mas Ezar. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.